Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan juga seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan pelajaran kita dari faedah-faedah yang bisa kita ambil dari surat Qaf. Kita sampai pada ayat ke-12 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa ashabur rassi wa Thamud wa 'adun wa fir'aun wa ikhwanu Lut wa ashabul aikati wa qaum Tubba kullun kadzdzaba ar-rusula fa haqqa wa'id." Yang artinya sungguh sebelum mereka, yaitu sebelum orang-orang kafir Quraisy Mekah, telah ada kaum-kaum sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul seperti kaum Nuh. Kemudian Ashabur Ras. Siapa Ashabur Ras? Ini ada banyak pendapat, sampai sebagian ahli tafsir menyebutkan ada 8 pendapat yang dimaksud dengan Ashabur Ras ya. Ya, intinya suatu kaum ya yang dikirim kepada mereka seorang rasul. Ada yang mengatakan rasul tersebut namanya Hamdalah bin Safwan yang kemudian dibunuh oleh kaumnya, dilempar dalam sumur. Ar-Ras adalah sumur yang terbuka, sehingga dibunuhlah rasul tersebut. Namun ini juga tidak ada kabar yang sahih. Intinya ada suatu kaum disebut Ashabur Ras, yaitu suatu kaum yang memiliki suatu sumur. Apa kisahnya? Wallahu a'lam bishawab ya. Wa Tsamud, adapun Tsamud adalah kaumnya Nabi Saleh yang mereka mendustakan Nabi Saleh. Wa 'ad, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Wa Fir'aun, dan Fir'aun. Ya, di sini Allah menyebutkan Tsamud baru 'ad. Padahal kita tahu secara sejarah 'ad terlebih dahulu baru apa? Tsamud ya. Makanya dalam bahasa Arab kalau ada huruf waw digandengkan tidak harus tertib. Harus menunjukkan tertib. Seperti saya mengatakan Ja'a Khalidun wa Mahmudun. Telah datang Khalid dan Mahmud. Bukan berarti Khalid datang lebih dahulu baru apa? Mahmud. Saya hanya mengatakan Khalid dan Mahmud sudah datang. Meskipun saya sebut Khalid terlebih dahulu, tapi belum tentu Khalid datang lebih dahulu. Beda kalau saya mengatakan fa atau summa. Ja'a Khalidun fa Mahmud. Datang Khalid lalu Mahmud, berarti Khalid lebih dahulu. Ada tertibnya. Di sini Allah menyebutkan Tsamud baru 'ad. Padahal secara sejarah 'ad terlebih dahulu kaum Nabi, baru kemudian kaum Nabi Saleh. Wa Fir'aunu, kemudian Fir'aun, wa ikhwanu Lut. Ikhwanu Lut ya adalah maksudnya pengikut kaum kaum yang diutus Nabi Lut, kaum yang diutus Nabi Lut kepada mereka. Kaum yang diutus Nabi Lut kepada mereka ya. Tidak dikatakan kaum Lut kata para ulama karena Nabi Lut kabilahnya berbeda dengan kabilah yang dia diutus oleh Allah kepada kabilah Sodom. Punya kabilah sendiri ya. Ini hilang ya. Oke tadi. Kita lanjutkan ya. Wa ikhwanu Lut, kemudian wa ashabul aikah. Ashabul aikah maksudnya penduduk Madian, yaitu kaum Nabi Syuaib ya. Ada suatu kampung namanya Aikah, sehingga mereka disebut juga dengan Ashabu Madian, disebut juga dengan Ashabul Aikah. Wa qaum Tubba. Kaum Tubba, Tubba ini juga ada khilaf yang panjang di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan adalah kabilah Himyar yang diutus kepada mereka seorang rasul, entah rasul tersebut namanya siapa. Ada yang mengatakan namanya Tubba, ada yang mengatakan namanya yang lain. Intinya dia berada di daerah Yaman ya, kaum Tubba. Sampai khilaf apakah Tubba ini adalah seorang rasul ataukah seorang yang soleh saja. Tetapi yang benar dia adalah rasul, karena setelah itu Allah berfirman,
kullun kadzabar rusula. Semuanya kaum tersebut mendustakan para rasul. Berarti Tubba ini ya juga diutus kepada mereka atau dia adalah seorang rasul. Fa haqqa wa'id, maka mereka mendapatkan hukuman yang diancamkan kepada mereka. Maksud dari ayat ini yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum-kaum yang masyhur yang dikenal oleh kufar Quraisy. Orang-orang Quraisy tahu tentang Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh bagaimana ditenggelamkan umatnya, mereka tahu. Kemudian yang lainnya, Ashabur Ras ini juga letaknya di daerah Arab. Tsamud juga di Arab. Ad juga di Arab. Fir'aun meskipun bukan di Arab, di Mesir, tetapi kisahnya juga apa? Masyhur, ya. Ikhwan Lut ya di daerah Syam. Ya, kemudian Ashabul Aikah Arab juga, wa qaum Tubba di Yaman. Sebenarnya masih ada kaum-kaum yang lain. Tetapi Allah cukupkan kaum-kaum ini yang dikenal oleh orang-orang kafir Quraisy. Seakan-akan Allah berkata kepada mereka, wahai orang-orang kafir Quraisy, sebelum kalian sudah ada kaum-kaum yang lain yang mendustakan para nabi. Kalian bukan kaum yang baru yang mendustakan para nabi. Dan mereka semua fahaqqa wa'id. Dan mereka semua terkena ancaman yang aku berikan kepada mereka. Jika kalian tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian juga akan mengalami apa yang dialami oleh mereka, yaitu ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai tasliyah, sebagai hiburan bagi Nabi, ya. Tatkala Nabi didustakan, ternyata bukan cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam didustakan, nabi-nabi sebelumnya juga didustakan oleh kaumnya. Dan juga ini peringatan bagi tahdid, ancaman bagi orang-orang kafir Quraisy agar mereka berhenti dari pendustaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah paragraf yang berkaitan dengan pembahasan kita dari surat Qaf. Paragraf ini adalah peringatan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa sebelum mereka telah ada kaum-kaum yang juga mendustakan nabi-nabi mereka dan mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, "Afa'ayina bil khalqil awwal?" Apakah kami tidak mampu atau letih dari penciptaan pertama? Bal hum fi labsin min khalqin jadid. Dan mereka orang-orang kafir Quraisy benar-benar berada dalam keraguan tentang penciptaan yang baru, Di sini Allah membantah mereka tentang pengingkaran terhadap hari kebangkitan dengan menyebutkan tentang penciptaan awal. Bukankah kalian mengakui? Ingat ya, orang-orang kafir Quraisy mereka mengakui adanya pencipta, mereka mengakui adanya Allah, mereka mengakui mereka diciptakan oleh Allah. Yang mereka ingkari adalah jika dibangkitkan kembali. Maka untuk membantah mereka, Allah sebutkan, bukankah kalian tahu kami mampu menciptakan penciptaan awal? Ya, kalau kami mampu menciptakan yang awal, maka untuk mengulangi penciptaan tentunya seharusnya menurut barometer kalian lebih mudah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah yang memulai penciptaan kemudian mengulanginya lagi dan itu lebih mudah. Ya, lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau penciptaan pertama kami mampu, maka penciptaan berikutnya juga lebih mudah, tinggal mengulangi. Ya, makanya mereka kata Allah wahum fi labsin, mereka dalam keraguan. Ya, wahum fi labsin, mereka dalam keraguan. Jadi mereka mau menolak adanya hari kebangkitan, tetapi secara logika masuk di logika mereka. Ini maksudnya kata para ahli tafsir. Labsin, mereka ragu, mereka mengingkari, tapi sebenarnya mereka dalam apa? Kerancuan. Labsin artinya kerancuan. Mulut mereka mengatakan tidak ada hari kebangkitan, hati mereka memaksa untuk mengingkari hari kebangkitan, tapi penjelasan ayat-ayat Al-Quran masuk logika mereka, sehingga mereka bimbang. Apalagi Allah mengatakan min khalqin jadid. Mereka ragu dengan khalqin jadid, dengan penciptaan baru. Sekarang penciptaan awal, sebelum ada penciptaan kan juga penciptaan baru tatkala itu. Sebelum Allah menciptakan pertama kali. Bukankah itu penciptaan baru? Paham enggak ya? Wahai orang-orang as-sunnah. Sebelum Allah menciptakan, terus Allah menciptakan. Bukankah penciptaan awal waktu itu adalah penciptaan baru? Iya. Terus Allah ingin menciptakan lagi kedua kali. Ya, kalau kalian anggap ini baru, apa bedanya baru dulu sama baru kedua? Kalau kalian mengakui baru yang pertama Allah bisa bikin, baru kedua apa susahnya? Apa perbedaan antara baru pertama dengan baru kedua? Ini sisi pendalilan yang kedua yang buat mereka bimbang karena semuanya logis. Semuanya logis untuk menunjukkan bahwasanya kebangkitan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu Allah masuk dalam paragraf berikutnya tentang manusia ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad khalaqnal insana
Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, ya. Ya, kami mengetahui apa yang dibisikkan hatinya. Ini sesuatu yang sangat logis karena Allah berfirman bahwasanya ala ya'lamu man khalaq, bukankah yang menciptakan tahu tentang yang dia ciptakan. Karena kita ini manusia diciptakan oleh Allah, semuanya kita diciptakan, hati kita diciptakan, kalbu kita diciptakan oleh Allah, mata kita diciptakan oleh Allah, lisan kita diciptakan oleh Allah, maka semua gerak-gerik dari alat-alat tubuh tersebut semuanya Allah tahu. Lirikan mata Allah tahu, ya. Gerakan tangan, gerakan kaki, ya. Detak jantung Allah tahu, demikian juga bisikan hati Allah juga tahu karena hati ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan kaidahnya jelas, ala ya'lamu man khalaq, bukankah yang menciptakan tahu tentang yang dia ciptakan. Makanya seluruh apa yang ada dalam semesta ini Allah tahu tentang kabarnya. Wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh di alam semesta ini kecuali Allah tahu tentang kabar daun tersebut. Karena daun tersebut ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya, ya. Di sini nahnu di sini dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, dan sebelumnya dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya nahnu di sini maksudnya adalah malaikat, bukan zat Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir dalam mensikapi ayat ini mereka menempuh dua metode, ya. Metode pertama, mereka mengartikan nahnu di situ adalah Allah, dan Allah lebih dekat kepada manusia daripada urat nadinya. Metode ketiga, metode yang batil, ya. Metode yang batil. Coba kalau kita jelaskan, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maka ada metode tafsir, ya. Yang pertama, nahnu atau dua dulu, nahnu artinya Allah. Yang kedua, nahnu artinya kami, maksudnya malaikat. Nahnu atau kami di sini maksudnya Allah. Ini bisa dua kemungkinan. Maksudnya secara zat Allah atau ilmu Allah. Nah, kalau diartikan dengan zat Allah lebih dekat daripada seorang, daripada urat nadinya, maka ini melazimkan hululiyah. Melazimkan apa? Manunggaling kawula Gusti. Madhab apa? Al-hululiyah atau ittihadiyah, wahdatul wujud. Atau wahdatul wujud. Bersatunya Allah dengan apa? Dengan makhluk. Karena Allah mengatakan Allah lebih dekat kepada dia daripada urat nadinya. Berarti Allah bersatu dalam dirinya. Allah bersatu dalam dirinya. Dan ini tentunya tafsir yang keliru. Nah, kebanyakan ahli tafsir mereka menafsirkan dengan ini. Maksud mereka, kata mereka, maksud Allah berfirman kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya, maksudnya ilmunya kami, yaitu ilmu Allah. Artinya kami tahu segala yang terjadi pada dirinya, ya. Sebegitu dekatnya, bahkan lebih kedekatan ilmu kami lebih dekat daripada urat nadi tersebut kepadanya. Ini yang ditempuh oleh banyak ahli tafsir seperti Al-Qurtubi dan yang lainnya. Namun yang benar, nahnu di sini adalah apa? Malaikat. Karena Allah tatkala mengatakan nahnu, kami, terkadang Allah maksudnya adalah Allah, terkadang Allah maksudnya apa? Malaikat. Dan banyak dalam ayat Allah menyebutkan nahnu maksudnya malaikat. Nahnu, ya, sama dengan al-malaikah, kami. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, dalam surat Al-Qiyamah. Kalau kami bacakan Al-Quran, maka ikutilah wahai Muhammad. Yang bacakan Al-Quran kepada Nabi siapa? Malaikat Jibril. Ya, malaikat apa? Jibril. Ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala apa tadi? Faida qara'nahu. Kalau kami baca, maka bacalah. Nah, di sini kami di sini maksudnya malaikat Jibril. Contoh lagi seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Waqiah, ya, kata Allah Subhanahu wa taala,
Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ya. Idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Tatkala nyawa sudah sampai di kerongkongan, itu orang akan meninggal dunia. Wa antum hina idzin tanzurun, waktu itu kalian datang menyenguk orang yang sakaratul maut tersebut dan kalian sedang memandang. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, kami lebih dekat daripada kepada orang yang sakaratul maut tersebut daripada kalian yang sedang mengunjungi. Walakilla tubsirun, akan tapi kalian tidak melihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakilla tubsirun. Dan kami lebih dekat kepada orang yang sakaratul maut tersebut daripada kalian yang sedang mengunjungi orang sakaratul maut tersebut. Akan tapi kalian tidak bisa melihat kami. Menunjukkan ini malaikat. Artinya kalau Allah memang tidak bisa dilihat. Yang hadir di situ malaikat atau Allah Subhanahu wa taala? Malaikat yang sedang ingin mencabut nyawanya, yang ingin membawa nyawanya ke langit. Maka perkataan walakilla tubsirun, tapi kalian tidak bisa melihat, ini menunjukkan itu adalah malaikat. Maka perkataan nahnu dalam Al-Qur'an sering disebut nahnu, maksudnya apa? Para malaikat. Itu wajar, seperti seorang bupati dia bikin jalan, dia bilang kami yang bangun jalan tersebut, ya. Padahal yang bangun tukang batu, ya. Cuma yang nyuruh siapa? Kami, ya. Oleh karenanya tafsiran yang benar, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, kami lebih dekat, wa nahnu aqrabu ilaihi min habil warid, kami lebih dekat kepada manusia tersebut daripada urat nadinya, maksudnya adalah apa? Malaikat. Setelah itu kenapa? Karena Allah mengatakan idz yatalaqal mutalaqiyan, yang kedekatan tersebut berkaitan dengan tatkala ada dua malaikat yang sedang berada di kanan dan kiri. Jadi kedekatan itu tidak mutlak. Wa nahnu aqrabu ilaihi, kami dekat kepadanya kapan? Tatkala dua malaikat sedang mencatat. Sama seperti ini juga, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, kami dekat kepada sang orang yang sakit daripada kalian kapan? Tatkala dia mau meninggal. Jadi bukan kedekatan secara apa? Mutlak. Sementara kalau ilmu Allah ditafsirkan dengan ilmu Allah, maka harusnya mutlak. Harusnya mutlak. Paham? Maka saya bilang yang benar, dan ini dijelaskan Ibnu Katsir luar biasa dalam tafsirnya dan juga oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dalil bahwasanya nahnu di sini adalah apa? Malaikat, bukan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kenapa? Kenapa lebih rajih yang ini? Karena satu, ya, kedekatan tersebut muqayyad, yaitu terkait dengan duduknya, dengan apa? Duduknya dua malaikat. Dua malaikat. Bukan mutlak. Sementara kalau diartikan dengan ilmu, maka harus kedekatan tersebut mutlak kapan saja. Faham? Sama dengan ayat ini. Faham? Yang kedua, kalau diartikan ilmu, ya, maka tidak perlu kata lebih dekat. Karena ilmu Allah semuanya dekat kepada apa? Hamba-hambanya. Allah alam bisawab, ini sekedar pembahasan, tapi yang benar ini contoh tafsir, tetapi khilafnya tadad, khilafnya kontradiksi, dan ini jarang terjadi. Biasanya khilaf dalam tafsir adalah tanawu, sekedar pendapat ini, pendapat berikutnya, pendapat ketiga, pendapat keempat, tapi tidak kontradiktif. Adapun ini di antara contoh tafsir yang kontradiktif, sehingga kita harus merojihkan, dan kita merojihkan pendapat Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baik, kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidhu min qaulin idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Tatkala dua, ini di apa namanya di terjemahan sini, ketika dua orang malaikat, ya. Orang atau malaikat? Terjemahan antum apa di situ? Ketika dua malaikat. Ada orang juga. Makanya saya kadang-kadang bingung. Ketika dua orang malaikat. Ini orang atau malaikat? Jadi terjemahnya kurang pas. Ketika dua malaikat, ya. Ketika dua malaikat ada. Ada yang terjemahan benar, ketika dua malaikat. Anil yamini qa'idun wa anis shimali qa'idun. Sebelah kanan duduk, sebelah kiri duduk, tapi Allah cukup menyebutkan qa'id sekali aja di ujung untuk mewakili. Sudah anil yamini. Asalnya anil yamini qa'id, di sebelah kanan duduk.
Wa anis shimali qa'id. Tetapi tatkala anil yamini qaidnya dihilangkan oleh Allah sehingga maknanya sudah dipahami, yang duduk sebelah kanan, duduk sebelah kiri. Para salaf menafsirkan bahwasanya malaikat sebelah kanan, entah dia duduk di mana ya, yang jelas dia dekat sekali dengan manusia, bahkan lebih dekat daripada urat nadinya. Ini keluar daripada imajinasi kita, kita enggak tahu. Yang sebelah kanan mencatat tentang amal kebajikan, yang sebelah kiri mencatat tentang amal keburukan. Kata Allah, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Dan tidak ada satu lafal pun yang keluar kecuali ada raqib atid. Ada pengawas yang selalu hadir ya. Raqib itu ini bukan namanya raqib dan atid, tapi raqibun atid adalah sifat malaikat tersebut. Sifat malaikat tersebut ya. Jadi bukan sebelah kanan namanya raqib, sebelah kiri namanya apa? Atid. Tapi raqibun atid adalah dua sifat pada malaikat tersebut, yang raqib artinya selalu mengawasi, atid selalu hadir, tidak pernah gaib. Kenapa? Kemanapun anda berada, dia selalu hadir dan selalu mencatat, ya, selalu mengawasi, ya. Yaitu apa namanya, al-hafadzah, yang selalu mencatat perbuatan manusia. Perhatikan di sini, ya. Secara logika harusnya perbuatan yang lebih utama untuk dicatat daripada perkataan. Kita kalau orang lebih omongan atau pukulan, kita mungkin lebih catat apa? Pukulannya ya. Secara umum seharusnya perbuatan lebih utama untuk dicatat dari apa? Perkataan. Karena perbuatan itu tindakan. Perkataan baru kata-kata. Ya. Tapi kenapa Allah sebutkan perkataan? Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan perbuatan. Kata sebagian ulama, karena perkataan itulah yang lebih banyak menyebabkan orang masuk dalam neraka Jahannam. Perkataan itulah yang beri dampak pengaruh yang luar biasa, lebih besar terkadang daripada tindakan. Ya, mungkin seorang membunuh orang, dia ambil tindakan, tapi terkadang orang satu perkataan membuat orang tergerak untuk membunuh banyak orang. Ya. Oleh karenanya pengaruh perkataan luar biasa. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal yakubun nas finnari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Kata Nabi SAW, bukankah yang menyebabkan manusia terjerumus dalam neraka Jahannam digeret di atas wajah mereka, melainkan akibat buah dari perkataan mereka. Ya. Dan perkataan ini ternyata dampaknya luar biasa. Betapa banyak kesyirikan, bukan dengan perbuatan tapi dengan apa? Perkataan. Betapa banyak kekufuran. Orang menyebarkan kekufuran dengan syubhat, dengan perkataan dan tulisan. Ya. Oleh karenanya disebutkan perkataan, agar kita sadar bahwasanya perkataan ini pengaruhnya luar biasa dalam menjerumuskan orang dalam neraka Jahannam atau dalam menaikkan seorang ke surga yang tinggi. Ya, baca Quran juga perkataan, nasihat juga perkataan, dakwah juga apa? Perkataan, dan banyak ya. Nah di sini kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qaulin." Ya, tidak satu ucapan pun min qaulin. Ini sudah ya? Sudah belum? Kata Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidhu min qaulin. Di sini ma nafiyah. Nafiyah artinya penafian. Makanya diartikan dan tidaklah. Dan tidaklah. Dia mengucapkan satu perkataan, qaulin, sebuah perkataan, sebuah kata. Nah, dalam kaidah usul fikih, jika tanwin, ini tanwin, datang dalam konteks penafian, maka memberikan faedah umum. Ini kaidah usul fikih. Ya, jika datang satu lafal tanwin, nakirah, dalam konteks penafian, maka memberikan faedah keumuman. Artinya tidak ada satu perkataan pun yang diucapkan oleh orang tersebut kecuali dicatat oleh malaikat. Sehingga dari sini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah yang dicatat oleh para malaikat? Ya. Apakah yang dicatat oleh para malaikat? Karena keumuman ayat ini.
Maka ada khilaf ya. Ada yang mengatakan semua dicatat. Pendapat pertama semua dicatat. Baik termasuk perkataan-perkataan yang mubah. Yang mubah. Contoh perkataan mubah apa? Saya lapar, ya. Saya kenyang misalnya. Saya mau duduk, enggak ada pahalanya. Enggak ada pahalanya, enggak ada dosanya. Namanya perkataan apa? Mubah. Pendapat kedua yang dicatat hanya perkataan yang mendatangkan pahala atau dosa. Atau dosa. Hanya ini yang dicatat. Ya, selama perkataan tersebut mubah, tidak mendatangkan pahala dosa, enggak perlu dicatat. Kata mereka, ngapain? Malaikat kurang kerjaan nyatat semuanya. Ini pendapat. Ada pendapat ini. Allah alam bisawab ya. Enggak terlalu pengaruh bagi kita ya. Hasilnya sama saja. Mau catatnya ini atau mau catatnya ini, tetap catatannya juga nanti enggak ada bedanya. Tetap yang akan ditampakkan yang menunjukkan dapat pahala atau dapat apa? Dosa. Tetapi intinya ini menunjukkan kita harus berhati-hati. Karena semua perkataan akan dicatat oleh malaikat. Ya, akan dicatat semuanya. Semua perkataan. Sampai sebagian Rasul mengatakan, Anda waktu sakit, aduh itu dicatat. Ya. Bagi yang mengatakan, itu enggak dicatat karena itu enggak ada dosanya, enggak ada apa, mengeluh sakit enggak apa-apa. Yang penting tidak mengeluhkan Allah kepada manusia, hanya sekedar menunjukkan sakit. Aduh sakit enggak apa-apa. Ya, yang lain mengatakan dicatat. Kita enggak tahu di balik perkataan aduh itu ada pahala atau ada dosa, ya. Intinya hendaknya kita berhati-hati dalam berucap, dalam berkata. Termasuk di dalamnya adalah dalam menulis. Karena di zaman sekarang ini para ulama sepakat bahwasanya tulisan mewakili perkataan. Tulisan mewakili perkataan. Terkadang orang berhati-hati dalam berucap, tapi tidak berhati-hati dalam menulis status, tidak berhati dalam tulis komentar, tidak berhati dalam analisa. Bisa jadi bikin satu analisa membuat ribuan orang marah. Bisa jadi menyampaikan suatu perkataan ternyata dusta, menipu ribuan orang. Maka antum harus hati-hati karena yang dicatat bukan cuma lisan antum, catatan antum juga itu mewakili apa? Mewakili perkataan. Sekarang jual beli dengan perkataan, nikah cerai juga bisa dengan apa? Dengan tulisan, ya, dengan tulisan. Maka ayat ini membuat kita harus berhati-hati. Usahakan kita mengucapkan kata-kata yang bisa mendatangkan pahala dan bisa mengangkat derajat kita. Baik. Kita lanjutkan. Sebagian ulama berdalil dengan ayat ini, kata mereka ini juga untuk menguatkan bahwasanya adanya hari kebangkitan. Kenapa? Dari mana sisi pendalilannya? Kata mereka, Allah sedang menyebutkan di sebelumnya, ya, bahwasanya Allah mengetahui bagian tubuh manusia yang dimakan oleh bumi. Itu padahal benda, ya. Kemudian dia hilang, Allah tahu bagaimana berubahnya daging tersebut jadi apa, sehingga untuk mengembalikannya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan daging yang hilang, perkataan yang tidak ada zatnya. Kita ngomong enggak ada catatannya, enggak ada bentuknya, Allah saja bisa kembalikan semuanya. Paham? Itu perkataan yang keluar yang tidak ada zatnya, yang abstrak, bukan konkret, Allah bisa kembalikan, apalagi benda yang memang konkret, ya. Bisa dikembalikan. Ini sebagian ulama berpendapat demikian. Ayat ini juga di antara dalil untuk menyatakan bahwasanya hari kebangkitan itu sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada paragraf berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'at sakratul maut bil haqq." Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Inilah yang engkau selalu kabur darinya. Haidah, engkau selalu lari darinya. Menurut sebagian ahli tafsir bahwasanya, ya, ini ayat-ayat dari ini dan seterusnya, ya, berkaitan dengan orang kafir, Karena konteksnya Allah sedang mengancam kaum musyrikin. Memang ada khilaf, ada yang mengatakan ini ayat umum berkaitan dengan manusia, baik kafir maupun yang muslim, mukmin, baik yang fajir maupun yang baik. Tetapi Allah alam bisawab, saya lebih condong pada pendapat ini, pendapat sebagian kecil para ahli tafsir,
bahwasanya ayat dari 19 dan seterusnya berkaitan dengan orang kafir. Sebagai peringatan kepada orang-orang musyrikin Arab yang mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beginilah nasib orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'at sakaratul mauti bil haqq." Dan datanglah sakaratul maut. Apa maknanya sakarat? Sakarat yaitu kondisi yang dialami oleh seorang tatkala meninggal dunia yang tidak stabil, ya, antara sadar dan tidak sadar, nyawanya mau diambil sehingga kondisinya tidak seperti biasa, sehingga terkadang otaknya tidak sadar, antara sadar dan tidak sadar, makanya disebut dengan sakarat. Karena diambil dari kata as-sakar yang artinya menutupi, seperti khamar dikatakan muskir, ya, menutupi otak, ya. Dari sisi ini, dari kata sakar yang artinya menutupi seorang di antara sadar dan tidak sadar, dan dia merasakan kesakitan yang luar biasa, syiddah. Dan sakaratul maut ini, ya, dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi waktu ingin meninggal Nabi mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Sungguhnya pada kematian ada sakarat. Dia seperti penyakit, ya, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujian, ya. Sebagaimana Nabi sakit dengan panas yang tinggi sampai seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, innaka latu'aq wa'kan syadidan. Ya Rasulullah, sungguh kau mengalami panas yang sangat panas sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ini u'aq kama yu'aqu rajulani minkum." Sungguhnya aku dikasih panas penyakit oleh Allah double daripada kalian. Maka Nabi di antara Allah ingin mengangkat derajatnya, Allah berikan ujian menjelang meninggalnya, di antaranya dengan sakaratul maut. Tetapi Nabi meninggalnya dengan tenang. Setelah itu melewati sakaratul maut, Nabi meninggal dengan tenang. Makanya setelah itu Aisyah berkata, kalau aku melihat ada orang sakaratul maut, ya, bukan berarti kalau yang tidak sakaratul maut berarti husnul khatimah. Yang sakaratul maut berarti su'ul khatimah. Itu jangan pasang di otak antum. Paham? Karena Nabi juga mengalami apa? Sakaratul maut. Jadi seorang meninggal kemudian dia gelisah, kemudian tapi waktu dia meninggal dia tenang. Maksudnya menjelang meninggal dia merasakan kesakitan, keringat luar biasa, ya, kepayahan, ya. Kata Aisyah tidak jadi masalah karena Nabi juga mengalami apa? Demikian. Nabi juga mengalami demikian. Allah tahu mana yang berhak dikasih ujian sebelum meninggal untuk mengangkat derajatnya, untuk menghapuskan dosa-dosanya, ya. Yang penting bukan meninggal dalam kondisi maksiat. Kalau meninggal dalam kondisi maksiat, meskipun meninggalnya tenang, ya, tetap saja masuk neraka jahanam. Contoh, kasih morfin meninggal tenang, senyum, ya masuk neraka jahanam. Meskipun senyum, ya. Lagi joget kemudian meninggal, Allah Ustaz. Tapi intinya sakaratul maut itu bisa dialami oleh siapa? Siapa saja. Bahkan dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'at sakaratul mauti bil haqq, dan datang syiddahnya kematian bil haqq. Kenapa dikatakan dengan bil haqq? Dengan hak, karena hak itu bisa artinya pasti terjadi, enggak mungkin kau hindari. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sungguhnya kematian yang kau lari darinya, kau menghindar darinya pasti akan menemuimu, ya. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kata Allah, dimanapun kau berada, kau akan didatangi oleh kematian, meskipun kau berada di tembok atau di benteng yang kokoh. Kalau sudah datang kematian, tidak pandang bulu, mau raja, mau presiden, mau menteri, mau panglima, mau jenderal, tidak ada bedanya dengan kopral, sama semuanya. Kalau malaikat maut datang, tidak ada yang bisa menghalangi malaikat maut tersebut. Walau kuntum fi burujim musayyadah, meskipun kau di tembok yang benteng yang kokoh, meskipun banyak penjaganya, tidak bisa lari. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang selama ini kau lari dari kematian tersebut, datang kepadamu. Yang selama ini kau lari dari kematian tersebut datang kepadamu. Bil haqq wa ja'at sakaratul mauti bil haqq. Bil haqq artinya kau tidak bisa kabur. Ada yang mengatakan kenapa kematian disebut dengan bil haqq? Karena begitu orang meninggal dunia, maka dia berpindah kepada alam yang hak, yang benar-benar kenyataan. Dunia ini hanyalah fata morgana. Begitu dia masuk alam barzakh, maka dia tahu bagaimana nasibnya. Maka dikatakan dengan al-haq. Wallahu a'lam bishawab. Setelah itu Allah berfirman, ya. Jadi saya ulangi, ini ayat berkaitan dengan orang-orang kafir karena apa namanya? Konteksnya menunjukkan ini berkaitan dengan orang kafir. Di antara konteks tersebut kata Allah, wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id. Dan ditiupkanlah sangkakala, itulah hari ancaman. Padahal yang mengalami hari kiamat bukan cuma, artinya di hari kiamat yang dibangkitkan bukan cuma orang-orang kafir. Ya, ada juga orang beriman, ya.
Dan kalau orang beriman tentunya harusnya mendapatkan al-wa'ad, janji. Orang kafir dapatnya al-wa'id. Ada namanya al-wa'ad, al-wa'id. Kalau al-wa'ad artinya janji surga dan yang lainnya, al-wa'id artinya ancaman. Tetapi konteks ayat ini Allah hanya menyebutkan dzalika yaumul wa'id. Itulah hari datangnya ancaman. Berarti ini Allah berbicara terhadap siapa? Orang-orang kafir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid." Sama, ayat ini juga berkaitan dengan orang kafir. Maka datanglah seluruh jiwa yang kafir. Ma'aha sa'iqun wa syahid. Setiap jiwa dibangkitkan dari kuburannya, ada dua malaikat yang menemaninya. Satunya sa'iq, yaitu mengantarkan dia ke padang mahsyar. Satunya syahid, yang menyaksikan atas perbuatan dia selama ini. Dua malaikat. Dan ini juga di antara konteks yang menunjukkan bahwasanya ayat ini berkenaan orang kafir karena Allah menggunakan kata sa'iq, ya. Ya, sa'iq itu biasanya digunakan untuk yang mengerikan, ya. Yusaquna ilal maut, mereka dibawa, digiring kepada kematian, ya. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda, dan kami menggiring orang-orang mujrim. Kalimat sauq ini untuk orang-orang kafir, ya. Oleh karenanya tatkala seorang dibangkitkan dari padang mahsyar, ada dua malaikat. Yang satu sa'iq, menggiring dia tidak bisa kabur. Dia dibawa kepada padang mahsyar. Yang satunya syahid, malaikat yang akan menyaksikan seluruh perbuatan dia. Kata Allah, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Ini semakin menguatkan bahwasanya ini konteks terhadap orang kafir. Karena Allah mengatakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Dulu engkau di dunia engkau lalai akan hari ini. Engkau mendustakan hari ini. Ya. Kau melupakan hari ini, seakan-akan hari ini tidak akan terjadi. Kau hanya hidup berfoya-foya, bersenang-senang. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dulu di dunia bersenang-senang dengan keluarganya. Innahu dhanna alla yahur. Dia menyangka dia tidak akan dibangkitkan. Laqad kunta fi ghaflah, dulu kau lalai dari hari ini. Fakashafna anka ghita'ak, dan pada hari ini kami buka dari engkau tutupanmu. Maksudnya apa? Maksudnya sekarang semua jadi kenyataan. Yang tadinya kau dustakan terlihat sekarang. Yang tadinya kau dustakan kami buka tabir dan kau lihat seluruhnya. Fabasarukal yauma hadid. Maka matamu pada hari itu hadid, yaitu tajam. Engkau bisa melihat banyak hal. Kata para ulama, begitu dia dibangkitkan di padang mahsyar, matanya bukan seperti sekarang. Dia bisa melihat malaikat. Dia bisa melihat iblis. Dia bisa melihat jin. Dia bisa melihat manusia yang lain di padang mahsyar. Dia bisa melihat bagaimana orang-orang disiksa dari kejauhan. Matanya tajam. Dia bisa melihat bagaimana waktu timbangannya, amalnya ditimbang. Dia bisa melihat. Semuanya bisa dia lihat. Ya. Hari tersebut pandangannya menjadi tajam. Ditajamkan pandangannya untuk apa? Untuk dia semakin menderita. Agar dia bisa melihat kesengsaraan di sekitarnya. Agar dia bisa melihat ketakutan yang sedang datang kepadanya. Maka Allah menjadikan pandangannya menjadi apa? Tajam. Di dunia dia enggak bisa lihat iblis. Dia enggak bisa lihat jin, dia enggak bisa melihat malaikat yang akan menyiksanya, dia tidak lihat. Begitu di akhirat pandangannya tajam, dia bisa melihat seluruhnya dan menjadikan dia semakin takut. Itu maksudnya, ya, fabasarukal yauma hadid. Dan ini juga berlaku kepada orang-orang beriman, tapi pandangan mereka semua pandangan menyenangkan. Bisa lihat bidadari, bisa lihat Allah Subhanahu wa taala, pandangan mereka menjadi kuat, ya, bisa melihat malaikat, bisa melihat keindahan surga, ya, tidak seperti tatkala di dunia. Maka Allah, fakashafna anka ghita'ak, kami lepaskan tutupan darimu, fabasarukal yauma hadid, maka pandanganmu pada hari tersebut tajam. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid, maka berkata qarinnya yang menyertainya. Di sini qarin ada khilaf, apa maksudnya? Ada yang mengatakan qarinnya dari syaitan, ya. Ada yang mengatakan qarinnya dari malaikat. Allah alam bisawab, maksudnya adalah malaikat. Ya. Hadza ma ladayya atid, malaikat berkata yang menyertai tadi, yang mengantar dia tadi ke padang mahsyar atau yang menjadi saksi baginya. Salah satunya berkata, hadza ma ladayya atid, inilah yang saya hadirkan dari catatan amalnya. Tidak ada tambahan, tidak ada kurangan. Hadir, atid artinya hadir. Ya, sudah disiapkan untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atid artinya muhayya atau hadir. Hadir atau muhayya, disiapkan dan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma ladayya atid, kata malaikat yang selama ini mencatat amal dia, inilah catatan dia. Hadir di hadapannya, tidak ditambah-tambah dan tidak dikurangi. Kata Allah, alqiya fi jahannama kulla kafarin anid.
Alqiya di sini domirnya dua. Alqiya ada khilaf, ada yang mengatakan dari alqiyan maksudnya satu yang disuruh maksudnya malaikat satu. Ada yang mengatakan dua malaikat. Zahirnya kembali kepada zahir ayat alqiya, lemparkanlah kalian berdua orang ini atau lemparkanlah kalian berdua seluruh orang kafir yang anid, yang penentang. Kepada siapa khitab ini? Kepada dua malaikat tadi, yang syahid sama yang tadi siapa? Sa'iq. Jadi dua malaikat tadi yang bawa orang tadi disuruh lemparkan manusia orang yang kafir ke dalam neraka Jahannam. Alqiya itu maksudnya kata ganti kepada dua orang. Kata ganti orang kedua tapi jumlahnya dua orang. Kalian berdua. Kalau bahasa Indonesia kalian berdua lemparkanlah. Maksud siapa kalian berdua ini? Ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi yang rajih wallahu a'lam bishawab, kalian berdua di sini maksudnya kembali kepada Sa'iq dan Syahid. Lemparkanlah kalian berdua, lemparkanlah ke dalam neraka Jahannam kulla kafarin anid, semua yang kafir dan anid. Kafar yaitu sighah mubalaghah dari kafir, ini sangat kafir. Akidahnya sangat rusak, sangat syirik, sangat kafir. Anid dari kathirul inad, sangat membangkang. Anid maksudnya dia membangkang sesuatu yang dia sudah tahu itu adalah hak. Ngeyel di atas kebatilan. Menolak kebenaran bukan karena kejahilan. Anid itu maksudnya dia sudah tahu yang dia tentang itu kebenaran tapi dia nekat menolaknya. Bukan dia menolak karena kejahilan. Tapi dia tahu itu kebenaran namun dia karena hawa nafsunya maka dia tolak. Disebut anid. Manna'in lil khairi, yang dia menolak kebaikan, mencegah kebaikan. Dia tidak mau memberikan kebaikan kepada orang lain, entah pelit entah yang lainnya, dan dia berusaha menghalangi kebaikan dari orang lain. Jangan sampai kebaikan tersebut sampai kepada orang. Dia tidak suka kalau orang dapat hidayah. Dia tidak suka kalau orang masuk Islam. Dia tidak suka kalau orang dermawan. Dia enggak suka. Dia enggak suka kebaikan sampai kepada orang lain. Dia sendiri tidak suka memberikan kebaikan dan dia tidak suka kebaikan sampai kepada orang lain. Manna'in lil khairi. Mu'tadin. Mu'tadin yaitu melewati batas, berbuat zalim kepada orang lain. Ya, murib ragu. Katsirur raibah, sangat ragu. Ada yang mengartikan murib artinya araba ghairahu, yushakkiku ghairahu, membuat orang pun ragu. Dia ragu dan dia bikin orang lain ragu. Caranya gimana? Dia bikin syubhat. Dia bikin syubhat, dia tulis syubhat. Dia sampaikan hal-hal yang membuat orang bimbang, membuat orang ragu tentang Islam, membuat orang ragu tentang tauhid, membuat orang ragu tentang hari kiamat. Maka dia ragu dan dia membuat orang juga apa? Ragu. Berapa sifat tu? Kafar, anid, manna'ilil khair, kemudian apa? Mu'tadin, murib, 5. Ini sifat-sifat orang kafir yang disuruh dilemparkan dalam neraka Jahannam. Ustaz, berarti yang tidak memiliki sifat ini tidak dilempar? Oh ya, lempar juga, lemparannya beda tapi. Maksudnya kenapa disebutkan 5 sifat ini? Khusus ini sifat yang paling buruk dari mereka. Sifat yang paling buruk dari mereka. Masing-masing dilempar dengan nerakanya masing-masing ada. Tetapi ini yang paling buruk. Kemudian setelah itu Allah tutup. Ternyata 5 ini terangkum dalam satu sifat. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Yang menjadikan ada sembahan selain Allah itu musyrik. 5 sifat ini dirangkum bahwasanya dia seorang apa? Musyrik. Ini menunjukkan buruknya musyrik. Setelah Allah menyebutkan kesyirikan, alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar, yang menjadikan ada sembahan selain Allah bersama Allah Subhanahu wa taala, Allah ulangi lagi, fa'alqiyahu fil adabi syadid. Allah ulangi lagi, lemparkanlah dia dalam adab yang pedih. Jadi ini menunjukkan buruknya syirik. Pertama, karena Allah menyebutkannya terakhir sebagai kesimpulan dari 5 sifat tersebut. Yang kedua, Allah ulangi fa'alqiya, padahal sudah sebelumnya, lemparkanlah kalian berdua, lemparkan orang ini. Ya. Tadinya Allah mengatakan lemparkan kulla kafar, lemparkan seluruh kafir. Allah ulangi dan Allah beri domir khusus, kata ganti orang khusus, lemparkanlah si musyrik ini. Fa'alqiyahu, lemparkanlah si musyrik ini. Ya, kemudian Allah mengatakan fil adabi syadid. Sebelumnya Allah menyebutkan Jahannam, yang ini Allah rinci Jahannam tersebut adalah al-adab asyadid, adab yang pedih. Inilah poin-poin yang menunjukkan buruknya kesyirikan. Baik. Setelah dia mau dilemparkan dalam neraka Jahannam, kemudian terjadi perdebatan di hadapan Allah. Dia ingin menyampaikan hujah bahwasanya dia itu hanya ikut-ikutan. Ada yang menyesatkan dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala qarinuhu Rabbana ma atghaituhu, berkatalah qarinnya, ini dari setan, berlepas diri dari dia.
Syaitan tersebut berkata, Rabbana ma ataghaituhu, ya Allah, aku tidak pernah menyesatkannya. Walakin kana fi dhalalin ba'id, tapi dia memang sudah sejak awal dalam kesesatan yang nyata. Dalam kesesatan yang jauh. Kenapa syaitan yang ngomong demikian? Sebagai bantahan, Allah tidak sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Qaf, tapi kita pahami. Berarti dia berkata, ya Allah, inilah yang telah menyesatkan saya, ya Allah. Saya hanya ikut dia, ya Allah. Ya. Saya cuma tergoda dengan dia. Seandainya dia tidak menggoda saya tidak akan ikut dalam kesyirikan. Syaitan bantah. Enak aja ente. Rabbana ma ataghaituhu. Terjadi perdebatan. Ma ataghaituhu. Aku tidak pernah menyesatkan dia, ya Allah. Walakin kana fi dhalalin ba'id. Justru dia dulu memang sudah sesat nyata. Sudah sesat, maka saya tinggal dorong-dorong sedikit saja. Ya. Subhanallah. Siapa yang menang di antara perdebatan dua ini? Syaitan Allah sebut dalam surat Ibrahim, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Dan syaitan berkata, tatkala semua sudah diputuskan mana masuk neraka masuk surga, maka disebutkan syaitan pun berkhutbah di suatu mimbar terbuat dari api neraka. Kemudian syaitan berkata kepada para pengikutnya, sungguhnya Allah dulu sudah menjanjikan kebenaran dan aku juga membuat janji-janji palsu. Tapi kalian mengikuti apa? Janji-janjiku. Kata dia, wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'autukum. Saya dulu tidak punya kuasa untuk membuat kalian ikut aku, tidak. Saya cuma hanya ngajak. Terus kalian apa? Ikuti aku. Mana saya pernah dorong kalian? Sana, masuk ke tempat perzinahan. Sana, masuk. Enggak pernah ada yang dorong-dorong kamu kan? Enggak ada. Saya cuma bisikin aja. Ayo masuk. Ayo masuk. Kalian masuk sendiri. Salah sendiri kata syaitan. Illa anda autukum, saya cuma nyeru aja. Fastajabtum li, ternyata kalian nurut, salah sendiri. Sekarang kalian mau nyalakan saya. Kalian sejak awal memang sudah ikut hawa nafsu. Kalau kalian tidak punya hawa nafsu, kalian tidak punya kesatan, kenapa kalian ikut saya? Lihat masih banyak orang selamat. Dia aja yang bahlul, kenapa ikut saya? Jadi terjadi perdebatan di sana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus berdebat, kenapa ini masuk neraka? Siapa tahu menang debat. Debat terjadi perdebatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan bantah, Rabbana ma ataghaituhu. Aku tidak pernah menyesatkan dia, ya Allah. Walakin kana fi dhalalin ba'id. Tapi dia memang sejak awal sudah sesat, ya Allah. Siapa yang menang dalam perdebatan tersebut? Allah tidak peduli yang menang siapa. Kata Allah, la takhtasimu ladayya. Jangan kalian bertengkar di hadapanku. Percuma, tidak bermanfaat. Wa qad qaddamtum ilaikum bil wa'id. Aku sudah memberikan peringatan kepada kalian berdua. Syaitan manusia dua-duanya sudah dikasih tahu. Tidak boleh begini, kalau begini masuk neraka. Sudah jelas. Percuma kalian debat, menang kalah tetap masuk mana? Masuk neraka. Percuma debat. La takhtasimu ladayya, jangan debat di depanku. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Saya sudah menjelaskan kepada kalian tentang peringatan. Saya sudah utus para rasul. Saya sudah menjelaskan kebenaran, keburukan. Kalau kebenaran masuk surga, tauhid masuk surga, kesyirikan masuk neraka, sudah dijelaskan dengan gamblang. Percuma kalian berdebat. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidzallamin lil abid. Dan di sisiku keputusan siku tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Sudah jelas, yang berbuat maksiat masuk neraka. Ente masuk neraka, syaitan juga masuk neraka. Karena kalian selama di dunia bermaksiat. Tidak akan berubah. Mau ente debat sampai bertarung sampai tumpah darah pun enggak ada faedahnya. Seakan-akan demikian. Sudah tidak akan berubah keputusanku. Kalian akan masuk apa? Neraka Jahannam. Kemudian kata Allah, "Wa ma ana bidzallamin lil abid." Namun ingat, aku masukkan kalian dalam neraka, aku tidak pernah berbuat zalim. Memang kalian pantas untuk masuk dalam neraka Jahannam. Kemudian kita masuk pada paragraf berikutnya, kata Allah, "Yauma naqulu li jahannam halim talati." Ini hari di mana kami berkata kepada neraka Jahannam, "Apakah engkau sudah penuh?" Kami di sini Allah, bukan malaikat. Jadi kami terkadang maksudnya apa? Allah, terkadang maksudnya apa? Malaikat. Di situ demikian dalam ayat Al-Qur'an. Kami di sini maksudnya Allah. Hari di mana kami berkata kepada neraka Jahannam, "Halim talati." Apakah kau sudah penuh wahai neraka? Wa taqulu hal mim mazid. Neraka berkata, "Belum ya Allah." Apakah masih ada orang yang bisa dimasukkan dalam neraka? Kenapa? Neraka sangat luas. Jadi masih ada lapak yang kosong. Jadi neraka minta, "Ya Allah, tambahin, karena kalau enggak diisi nanti terus dia menyala dan bisa makan yang lainnya." Jadi neraka minta agar semua kapling terisi. Maka Allah bertanya, "Kaplinganmu sudah penuh wahai neraka?" Wa taqulu, neraka berkata, "Belum ya Allah." Masih adakah tambahan? Subhanallah, neraka sangat luas. Ya. Untuk
semua Bintaro masih cukup. Untuk seluruh Indonesia masih apa? Cukup. Waliyadzubillah, mengerikan. Ya coupling jangan takut enggak dapat coupling di neraka. Neraka luas, couplingnya banyak. Hal min mazid. Dan yang benar, yang rajih wallahu alam bisawab, yang benar neraka ngomong memang. Neraka berbicara. Terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Akhirnya tatkala neraka minta, akala ba'dhi ba'dhan, ya Allah, sungguhnya aku neraka ini saling makan satu dengan yang lainnya. Aku ingin diisi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menginjakkan kakinya di neraka jahanam, maka akhirnya berhenti. Dia tidak lagi minta untuk diisi lagi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan surga didekatkan kepada orang beriman, tidak jauh. Ini sebentuk pemuliaan terhadap penghuni surga. Surga didekatkan. Surga didekatkan. Tidak jauh dari orang-orang penghuni surga tersebut. Sehingga mereka semakin gembira. Saya sering sampaikan, seandainya seorang disuruh jalan 1 juta kilometer, tapi dia lihat surga di depan, dia akan tetap semangat. Meskipun 1 juta kilometer. Karena dia tahu di depan sana ada surga yang indah, ada bidadari dan berbagai macam kenikmatan. Apalagi surga tersebut didekatkan. Wong surga dari jauh saja sudah tercium bau yang harum. Dari jauh, ratusan kilo, ratusan tahun, perjalanan berapa ratus tahun sudah tercium baunya. Apalagi semakin didekatkan kepada orang yang bertakwa. Ini bentuk Allah memuliakan orang-orang bertakwa pada hari kiamat kelak. Sehingga Allah mengatakan, wa uzlifatil jannah, didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa. Berapa menit lagi ya? Hah? 5 menit. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Kata Allah, inilah yang kalian dijanjikan surga tersebut. Hadza ma tu'adun. Inilah surga yang kalian dijanjikan selama di dunia. Akan ada surga, ada surga. Sekarang kalian lihat di hadapan mata kalian. Didekatkan kepada kalian. Likulli awabin hafiz. Yang Allah siapkan bagi awabin hafiz. Apa itu awab? Ini ciri-ciri penghuni surga. Allah sebutkan yang pertama awab. Awab artinya raja, senantiasa kembali. Senantiasa kembali. Ya. Awab dari aubah yang artinya kembali. Awab sama dengan raja, artinya selalu kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Nah, orang yang selalu kembali kepada Allah, orang yang selalu kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, ya, ada dua, ya. Dia setiap maksiat, setiap kali maksiat, langsung bertobat. Yang kedua, meskipun tidak maksiat, dia selalu kembali kepada Allah. Contohnya apa? Kalau mau keluar rumah dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan sesuatu dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dari awab kembali, jangan kita terpikirkan bahwasanya orang ini pasti banyak maksiatnya, enggak. Tetapi di antaranya kalau setiap dia bermaksiat dia kembali kepada Allah. Kalau dia tidak bermaksiat dia selalu kembali kepada Allah. Karena banyak hal kita harus kembali kepada Allah, istikharah. Ya, ada masalah kita ingat kepada Allah. Ada problem kita kembali kepada Allah. Kita mau salat kita bertawakal kepada Allah, mau haji kita bertawakal kepada Allah, mau berdakwah kita bertawakal kepada Allah. Setiap malam salat malam angkat tangan kembali kepada Allah. Selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bermaksiat dia selalu kembali kepada Allah, tidak pernah menunda-nunda apa? Taubatnya. Begitu dia bermaksiat langsung ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya awwab. Hafiz. Hafiz artinya menjaga perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada yang mengatakan hafiz yaitu orang yang selalu ingat dosanya sehingga dia tidak lupa dengan dosanya dan dia menjaga dosanya untuk kembali. Dia melakukan dosa, dia ingat saya pernah berdosa dan dia akan kembali dari dosa tersebut. Dia akan bertobat dari dosa tersebut. Kenapa banyak orang yang melakukan dosa-dosa kemudian dia melupakan dosa-dosanya?
Berbuat zalim sama orang, lupa dengan dosa-dosanya. Ya, melakukan maksiat, lupa dengan dosa-dosanya. Setelah itu Allah berfirman, "Man khasyiyar rahmana bil ghaib." Yaitu orang yang takut kepada Ar-Rahman bil ghaib, tatkala dalam kondisi tidak ada yang lihat. Wa jaa'a biqalbin munib, dan dia datang dengan hati yang kembali. Munib sama inabah sama dengan awab, maknanya mirip. Ini salah satu contoh tafsir ayat dengan ayat dan langsung tafsirnya datang setelah ayat tersebut. Kalau orang bertanya, siapa yang dimaksud dengan awabun hafidh? Likulli awabin hafidh. Apa yang dimaksud dengan awabin hafidh? Jawabannya, yang dimaksud dengan awabin hafidh, man khasyiyar rahmana bil ghaib. Yaitu orang-orang yang takut kepada Allah tatkala dia bersendirian. Ya. Wa jaa'a biqalbin munib, dan dia datang dengan hati yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada keistimewaan orang yang takut kepada Allah meskipun sendirian. Terutama di zaman sekarang, anak-anak muda, orang jomblo, ya. Lagi sendirian, hati-hati main internet. Ya, jangan sembarang melihat. Kalau anda ingin dapat keutamaan uzlifatil jannah, agar didekatkan surga kepada anda, jadilah man khasyiyar rahmana bil ghaib. Takut kepada Allah meskipun sendirian. Betapa banyak orang takut kepada Allah tatkala di hadapan teman-temannya. Betapa banyak orang takut kepada Allah tatkala di kampungnya. Begitu dia safar ke luar negeri, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Azan ya. Tapi kita azan terus salat ya. Itu bagaimana? Iya. Ya, azan, salat, habis salat kita lanjutkan. Baik, demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Lanjut apa ditunda? Hah? Lanjut, masih kuat. Baik, kita lanjutkan. Sabar ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah mengatakan inilah surga yang dijanjikan bagi kalian, Allah sebutkan sifat-sifat penghuni surga tersebut. Ya, awabin hafidh, man khasyiyar rahmana bil ghaib, wa jaa'a biqalbin munib. Setelah itu Allah berkata, udkhuluha bisalam. Masuklah kalian ke dalam surga tersebut dengan penuh keselamatan. Selamat dari segala kekurangan, selamat dari segala kesedihan, selamat dari segala keletihan, selamat dari segala yang tidak menyenangkan. Ya, masuklah kalian dalam surga tersebut penuh dengan keselamatan. Setelah itu Allah berkata, dzalika yaumul khulud. Dan itu adalah hari keabadian. Subhanallah. Betapa bahagianya mereka. Kalian sudah tidak akan sedih lagi, tidak akan sakit lagi, tidak akan letih lagi, tidak akan capek lagi, tidak akan buang air lagi, tidak akan ngomel-ngomel lagi. Pokoknya semua yang tidak enak, semuanya tidak ada. Setelah itu Allah berkata, kekalah kalian. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Lahum ma yasha'una fiha. Allah jelaskan lagi. Bagi mereka apa yang mereka kehendaki di surga, minta apa saja dikabulkan. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka hasratkan dikabulkan. Setelah itu Allah berfirman lebih daripada itu, waladaina mazid. Mereka minta apa saja dikabulkan, mereka berhasrat apa saja dikabulkan. Allah katakan lagi waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahan. Lebih daripada apa yang mereka hayalkan, lebih daripada apa yang mereka bayangkan. Dan di sini waladaina mazid, Allah tidak jelaskan secara spesifik apa tambahan tersebut. Sebenarnya mengatakan maka tambahan tersebut terbuka. Ini saatnya Allah memberikan karunia Allah yang di luar khayalan semua manusia. Yang mereka sudah di surga, ternyata ada lagi kenikmatan-kenikmatan lain yang tidak mereka bayangkan. Di surga saja mereka tidak bayangkan, apalagi tambahan yang Allah berikan kepada mereka. Dan di antara puncak tambahan tersebut adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana datang dalam hadis-hadis yang mutawatir. Itulah puncak dari kelezatan, kenikmatan adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Seorang salaf bernama Katsir bin Murrah, riwayatnya disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dia berkata, di antara mazid di surga nanti, tambahan di surga, tamurus sahabatu ahlal jannati fataqul, akan lewat suatu awan di surga melewati penghuni surga. Kemudian awan tersebut berkata kepada penghuni surga, "Madza turidun? Fa umtiruhu lakum." Apa yang kalian inginkan? Kalian ingin apa saja akan aku hujankan. Ingin emas, hujan emas. Ingin pohon, hujan. Ingin apa saja yang kalian inginkan, turun hujan. Hujan dari awan tersebut. Ya. Kemudian kata dia, "Fala yad'una bi syai'in illa amtarathum." Tidaklah mereka minta apa saja kecuali
awan tadi menurunkan hujan apa yang mereka minta. Kemudian Katsir bin Murrah berkata, la in ashhadani Allahu dzalika, seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku termasuk melihat awan tersebut, apa yang aku lakukan? La aqulanna, aku akan berkata kepada awan tersebut, amtirina jawariya muzayyana, turunkanlah kepadaku hujan bidadari-bidadari yang yang cantik, yang terhias. Bukan bidadari yang sudah berhias, yang sudah oke ya. Ente juga begitu kan? Ini riwayat disebutkan dari seorang salaf oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baik, setelah itu Allah sebutkan paragraf baru, ya. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum asyaddu minhum batasha. Sungguh kami telah binasakan sebelum mereka, sebelum orang-orang kafir Quraisy. Ya, dari generasi-generasi kaum-kaum hum asyaddu minhum batasha. Yang kaum-kaum tersebut lebih kuat daripada kaum Quraisy. Firaun lebih kuat, kaum Ad lebih kuat daripada kaum Quraisy. Lebih kuat batashan, wan fanaqabu fil bilad. Bahkan mereka bukan cuma kuat saja, fanaqabu. Tankib artinya melobangi. Tapi maksudnya tankib fil bilad maksudnya mereka kemana-mana berjalan-jalan mengitari bumi. Artinya mereka orang-orang hebat. Ya. Itu pun hal mim mahis, mereka tidak bisa kabur. Apakah mereka bisa kabur? Kekuatan mereka apakah bermanfaat di hadapan azab Allah? Tidak bermanfaat. Mereka yang jago ke sana kemari, perjalanan menuju bumi ke sana kemari, apakah mereka bisa selamat dari azab Allah? Hal mim mahis, jawabannya tidak ada. Apalagi kalian wahai orang-orang kafir Quraisy yang kekuatannya tidak kuat, yang hanya berputar cuma di Jazirah Arab, tidak pernah ke Indonesia, tidak pernah ke mana-mana. Mau lari dari mana kalau Allah kasih azab? Inna fi dzalika la dzikra. Sungguh yang demikian ini pada ayat-ayat sebelumnya seluruhnya itu adalah la dzikra, peringatan. Peringatan, pelajaran liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati, punya qalbu. Au alqa sam'a, atau dia istima', dia mendengarkan, dia pasang telinganya, wa huwa syahid, dan dia hadir. Ya, ini Ibnu Qayyim rahimahullah punya kata-kata yang indah dalam Al-Fawaid tentang ayat ini ya. Tentang bagaimana cara seorang mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Karena Allah mengatakan inna fi dzalika la dzikra. Sungguh pada ayat ini ada pelajaran, peringatan. Kepada siapa? Dzikra, Al-Qur'an adalah dzikra. Ya, peringatan atau pelajaran ya. Tapi siapa yang bisa mengambilnya? Liman kana lahu qalbun. Yang pertama, lahu qalbun, lahu qalbun, punya hati. Saya tanya sama antum, semua orang punya hati? Punya, berarti ini hati spesial. Lahu qalbun, qalbun spesial. Hati spesial. Banyak orang punya hati tidak bermanfaat. Kata Allah, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Betapa banyak orang yang kami masukkan di neraka jahanam, manusia dan jin. Mereka punya hati namun mereka tidak memahami dengan hati mereka. Walahum adhanu la yasma'una biha. Mereka punya telinga, mereka tidak gunakan untuk mendengar. Lahum a'yunun walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka seperti hewan ternak, balhum adhal, bahkan mereka lebih sesat. Kata Allah, lahu qalbun au alqa sam'a. Alqa sam'a itu pasang pendengaran. Wa huwa syahid. Wa huwa syahid, hadir. Jadi Al-Qur'an sekarang yang beri peringatan apa? Al-Qur'an. Yang menjadi pelajaran adalah apa? Al-Qur'an. Yang siap menerima pelajaran adalah manusia. Ini manusia. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, agar Al-Quran bermanfaat, yang memberi pengaruh harus kuat, dan tempat untuk menerima pengaruh tersebut harus siap menerima, dan tidak ada halangan. Jadi syarat dapat manfaat, ada 3. Yang pertama, pelajarannya harus kuat, kuat pengaruhnya. Kemudian yang menerima harus siap.
Yang ketiga, tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang. Jika telah terpenuhi tiga perkara ini, maka pengaruh pasti ada. Nah, syarat dapat punya manfaat itu, adapun pelajaran harus kuat pengaruhnya, ini sudah pasti karena ini Al-Qur'an. Al-Qur'an pasti pengaruhnya kuat. Tinggal manusianya sekarang. Yang menerima harus siap. Nah, dia harus punya hati yang siap. Dia harus pasang pendengaran, ya. Wa qalu law kunna nasma'u. Nanti di zaman kemudian orang kafir, mereka punya pendengaran tapi mereka tidak gunakan. Saya mereka mengatakan, law kunna nasma'u. Coba dulu kalau kami mendengar dengan pendengaran baik, bukan pendengaran asal-asalan. Ya, kemudian harus tidak ada penghalang, yaitu yang menyibukkan hatinya. Menyibukkan hatinya harus konsentrasi. Makanya Allah mengatakan wa huwa syahid, dia harus hadir hatinya supaya dia bisa dapat manfaat dari Al-Qur'an. Kalau antum baca Al-Qur'an tapi antum pikiran kemana-mana, enggak ada faedahnya. Antum segera baca, dapat pahala tilawah, tapi pahala merenungkan, pahala tafakkur yang lebih besar mungkin daripada itu tidak antum dapatkan. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, qira'atu ayatin bitafakkurin wa tafahumin wa ta'aqqulin afdal min khatmah. Baca satu ayat dengan merenungkan, memahami maknanya lebih afdal daripada hatam Quran. Yang bilang demikian siapa? Ibnu Qayyim. Oleh karena Al-Qur'an itu tujuannya untuk kita pahami. Kalau kita baca saja tapi kita tidak konsentrasi, hati tidak hadir, mata sekedar setengah ngantuk, ya ada pahalanya tetap. Tetapi tidak seperti pahala orang yang memperhatikan. Nah, kalau sudah tiga terpenuhi ini, maka manfaat pasti didapatkan oleh orang yang baca Al-Qur'an. Setelah itu Allah berfirman, wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Wa ma massana min lughub, dan kami tidak ditimpa dengan lughub. Lughub artinya ada bedanya nasab dan namanya lughub. Lughub adalah keletihan setelah beraktivitas. Nasab adalah keletihan tatkala beraktivitas. Dan penghuni surga mereka tidak merasakan dua-duanya, ya. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub, dalam surat Fatir. Kata penghuni surga, la yamassuna fiha nasabun, kami di surga tidak mengalami nasab, wa ma yamassuna lughub, dan kami tidak mengalami lughub. Jadi kalau di surga seorang tidak ada capek, tidak ada beraktivitas capek. Kalau main di surga tidak ada capeknya. Setelah main pun tidak ada capeknya. Kita manusia capek bisa dua, bisa tatkala beraktivitas, main sudah capek. Terkadang main tidak capek, habis main apa? Capek. Jadi ada keletihan dua, keletihan tatkala beraktivitas dan keletihan setelah beraktivitas. Dan di surga tidak ada dua-duanya. Jadi kalau ente main sama bidadari enggak ada capeknya. Ya. Masya Allah. Jadi tidak ada letih tatkala beraktivitas nasab dan tidak ada letih tatkala setelah beraktivitas. Allah sebutkan dalam ayat ini, wa ma masana min lughub, kami tidak ditimpa dengan keletihan setelah beraktivitas. Kalau setelah beraktivitas saja tidak ada keletihan menciptakan, apalagi tatkala menciptakan, enggak ada keletihan bagi Allah. Ini dalam rangka membantah orang-orang Yahudi yang mengatakan dalam kitab mereka dalam perjanjian lama Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, hari ke-7 Allah istirahat. Makanya mereka hari Sabtu mereka tidak boleh bekerja. Solidaritas dengan Tuhan. Masa Tuhan istirahat ente kerja, ente sok jago. Tuhan saja istirahat ente kerja, ya. Jadi mereka dilarang untuk beraktivitas hari apa? Sabtu, karena Tuhan lagi istirahat. Maka Allah bantah, ya. Kenapa? Karena mereka bayangkan hari ada 7. Allah ciptakan langit, bumi, segala isinya, pasti capek. Hari ke-7 kenapa enggak ada aktivitas? Berarti Allah istirahat. Maka untuk membantah tersebut, di antara ayatnya ayat ini, wa ma masana min lughub. Sebagian ahli tafsir mengatakan ayat ini bukan dalam rangka membantah Yahudi, ya. Tapi untuk menjelaskan tentang hari kebangkitan. Bahwasanya tidak ada susahnya bagi Allah menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya, tidak ada capek sama sekali. Untuk bangkitkan kalian sepele, gampangnya gitu lah. Ini aja langit dan bumi dengan dahsyat seperti ini, Allah tidak capek sama sekali. Hanya untuk bikin kalian bangkit sebentar, sangat mudah. Sehingga mereka semakin bimbang orang-orang apa? Musyrikin. Secara logika, iya benar bisa ya. Tapi mereka harus mengingkari. Baik, kita lanjutkan. Fasbir ala ma yaqulun.
sabarlah atas apa yang mereka ucapkan. Di sini Allah tidak sebutkan apa yang mereka ucapkan, maka umum bisa jadi yang diucapkan oleh orang musyrikin berkaitan dengan Nabi SAW, seperti hinaan, Nabi gila, Nabi sinting, Nabi dukun, dan yang lainnya, pemutus silaturahmi, atau yang mereka ucapkan berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah punya anak, Allah letih, dan yang lainnya. Jadi semua menggelisahkan Nabi SAW. Karena Nabi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jalan keluarnya wasabbih bihamdi rabbika. Maka agar kau bisa tenang, wahai Rasulullah SAW, bertasbihlah kepada Rabbmu qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Kata sebagian ulama, maksudnya sebelum terbit matahari itu salat subuh. Ya. Dan demikian juga Isya dan Maghrib, atau salat subuh. Kemudian sebelum terbenam matahari maksudnya salat duhur dan asar. Kemudian wa minal laili fasabbihu, dan di malam hari maksudnya Maghrib dan Isya. Sehingga maksudnya salatlah 5 waktu. Ini sebagian ahli tafsir membawa ayat ini kepada salat 5 waktu. Sebelum subuh maksudnya sebelum terbit matahari maksudnya salat apa? Subuh. Sebelum terbenam matahari maksudnya zuhur dan asar, dan dan di malam hari maksudnya salat Maghrib dan salat Isya. Qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Wa min al-fasibat wa adbara sujud. Wa adbara sujud, setelah sujud maksudnya kata para ulama yaitu salat tatawwu. Setelah engkau sujud masih ada salat lain, itu salat apa? Tatawwu. Setelah salat fardu ada salat tatawwu. Sehingga intinya banyaklah salat. Banyaklah salat. Ya, karena di antara hal yang ya membuat orang mudah menghadapi segala cobaan dan ujian adalah salat, ya. Ya apa istainu bis sabri was salat. Jadikanlah salat sebagai penolongmu. Orang yang banyak salat mudah menghadapi banyak ujian. Kemudian wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib, dan dengarkanlah, ya. Sebagian ulama membaca wa adbara sujudi wastami', dia wakafnya di situ, tapi ya kita enggak usah bahas lah. Intinya wastami', dengarkanlah suara seruan yauma yunadil munadi, tatkala menyeru pada hari tersebut mim makanin qarib, dari tempat yang dekat. Maksudnya ada yang mengatakan ditiupkannya sangkakala. Ya, makanya ditafsirkan dengan ayat selanjutnya. Kapan hari tersebut? Yauma yasma'una as-sayhah. Hari di mana mereka mendengar suara yang sangat keras. Bil haq, yang datang dengan kebenaran. Itu ditiupkannya sangkakala. Dzalika yaumul khuruj. Itulah hari di mana mereka akan keluar dari kuburan mereka untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Sungguhnya kami yang menghidupkan dan kami yang mematikan. Wa ilainal masir, dan kepada kamilah kalian tempat kembali. Dan ini ayat sering berulang dalam Al-Qur'an. Kita akan kembali. Wa ilaihil masir, ilaikal masir, ilainal masir. Kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Cuma kenyataannya kita begitu banyak Allah sebutkan kita akan kembali kepada Allah, kenyataan sikap kita sehari-hari seakan-akan kita tidak akan kembali kepada Allah. Maka ini peringatan bagi kita bahwasanya kita ini akan kembali bertanggung jawab di hadapan Allah, maka bersiapkan diri. Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a. Hari di mana bumi terbelah dan mereka keluar dengan cepat. Seakan-akan Allah membantah, ya. Ada yang mengatakan, bagaimana orang mau keluar? Bagaimana mau keluar dari bumi? Ada yang ditanam di dalam. Kata Allah, dzalika hasyrun alaina yasir. Itu mudah mengumpulkan mereka. Membelah bumi untuk mengeluarkan manusia, mudah. Mengumpulkan mereka di padang mahsyar, mudah. Dzalika hasyrun alaina yasir. Mengumpulkan kalian sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami lebih tahu tentang apa yang mereka ucapkan, wahai Muhammad. Tentang engkau, tentang kami. Wa ma anta alaihim bijabbar, dan engkau tidak bisa maksa mereka. Engkau tugasnya mendakwahkan. Iman di tangan Allah Subhanahu wa taala, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya tasliyah, hiburan bagi kita. Kita tugasnya menyampaikan. Antum melihat kemungkaran, antum sampaikan. Antum bantah kemungkaran tersebut dengan tulisan, dengan ceramah, dengan nasihat, dengan khutbah-khutbah. Mereka tidak mau beriman, bukan urusan antum. Mereka tidak mau mendengar, mereka tetap menghina sunnah, mereka tetap menghina Islam, bukan urusan antum. Yang penting tugas antum menyampaikan. Kalau antum dibangkitkan oleh Allah, sudahkah kau sampaikan? Sudah ya Allah, selesai. Wa ma anta alaihim bijabbar, kau tidak bisa maksa mereka. Tidak bisa maksa mereka untuk beriman. Fadzakir bil Qur'an
Dan berilah peringatan dengan Al-Quran, man yakhafu wa'id, orang yang takut dengan ancamanku. Jadi Al-Quran itu hanya bermanfaat bagi orang yang takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, demikian ya yang bisa kita sampaikan tafsir singkat dari surat Qaf, semoga bermanfaat. Insyaallah kita libur ya. Nanti habis kajian mudah-mudahan bisa jumpa kembali dalam surat-surat yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz, saya mempunyai mertua yang selalu datang ke dukun untuk meminta pertolongan dalam perekonomiannya. Mertua saya suka sekali berutang dengan kami. Dia pergi ke dukun masih berutang. Ini gampang bantahnya, itu dukun tidak berhasil. Kami sudah membantu sebisanya, tapi kami tidak bisa membantu melunasi hutangnya. Kami ingin bawa mertua saya kembali ke jalan yang baik. Tahapan apa yang baik harus kami lakukan? Jelaskan bahwasanya dukun itu tidak benar. Ya, sampaikan dukun itu kalau benar, mereka tidak perlu buka praktek perdukunan. Karena mereka buka praktek perdukunan, mereka juga cari duit. Ya. Makanya dibayar. Ya. Terkadang bayarannya besar, terkadang kecil, tergantung dukunnya. Ya. Nah, kalau mereka ternyata bisa memperbaiki perekonomian orang, harusnya perekonomian mereka sendiri bisa mereka perbaiki. Ya. Ternyata mereka miskin ya. Makanya saya sering bilang orang aneh, yang ingin istri cantik datang ke dukun ini, yang ingin kaya datang ke dukun ini. Dukunnya saja miskin, istrinya jelek. Kemudian orang mau datang ke dukun ini. Seperti dukun jual ramalan, forecast dulu zaman dahulu. Ini pasti keluar, sampai ada teman datang, Pak Dukun. Ini pasti keluar nomornya. Pasti Pak Dukun. Pasti. Loh kenapa Dukun enggak pasang, ngamuk dia. Kenapa jual ke orang? Kenapa Pak Dukun sini enggak pasang sendiri? Ngapain jual ke orang nomor rahasia tersebut? Itu menunjukkan mereka pendusta. Bolehkah berdoa di waktu sujud sebelum atau dan di waktu sebelum salam dalam salat dengan doa-doa yang berada dalam Al-Qur'an? Boleh. Doa-doa yang memang boleh kita berdoa dengannya. Cuplikan. Ada yang doa tidak boleh seperti wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Doanya Nabi Sulaiman. Ya Allah, anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak boleh seorang pun punya kerajaan seperti itu setelahku. Ini enggak boleh ente baca doa seperti ini. Cuplikan doa Nabi Sulaiman ya, janganlah. Ini enggak cocok buat antum. Yang lainnya banyak ya. Mohon penjelasannya, apakah berjualan di musola aturannya sama dengan masjid? Sama, musola itu masjid kecil, apalagi musola tersebut solatnya 5 waktu. Sebenarnya dia masjid, tapi masjid apa? Kecil. Beda dengan musola di rumah, tempat dia tidak mengambil hukum musola, tidak mengambil hukum masjid. Tapi musola yang ada di kampung-kampung, ya, yang situ ada 5 waktu, meskipun dia kecil, dia mengambil hukum masjid. Beda dengan musola, saya punya musola di rumah, di tempat saya solat di rumah, itu tidak mengambil hukum masjid. Tapi musola yang solat 5 waktu di kampung-kampung, meskipun kecil, itu mengambil hukum apa? Masjid, karena orang dibuka dan orang semua bisa datang. Cuma dia namanya musolanya masjid kecil. Maka tidak boleh seorang berjualan dalam musola. Saya adalah seorang mu'allaf wanita dan baru hijrah ke sunnah. Saat ini saya akan menjadi istri kedua dengan kondisi istri pertama belum menerima. Kalau saya tetap menikah, apakah itu sah menurut agama? Ya, menurut agama sah, tapi ujiannya berat lah. Saya sampaikan kepada anti, mohon keseriusan sang suami dan bekerja sama dalam menghadapi kemarahan istri pertama. Ya, suami harus bijak dan anti juga harus bijak. Ya. Karena kalau sudah menikah akan timbul kecemburuan. Terkadang istri kedua ingin menguasai sang suami. Ya, istri pertama ingin menguasai sang suami itu wajar. Kita sebagai istri kedua harus lebih banyak apa? Mengalah ya. Lihatlah bagaimana kisah Hajar dan siapa? Sarah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Ya, pernah ada akhwat telepon saya di halo Ustaz, saya baru nikah. Istri suami saya kemudian ternyata tidak bagi adil jatah nginap Ustaz. Gimana saya? Dia ngamuk-ngamuk. Terus saya bilang, "Mbak, nikah udah berapa lama, Ibu?" Baru 2 minggu. Ya sabar Bu, baru 2 minggu sudah banyak menuntut.
Itu yang istri pertama, kasihan, sabar Bu, pelan-pelan. Oh iya Ustaz, begitu ya Ustaz. Iya. Syukran Ustaz, syukran Ustaz. Sabar pelan-pelan. Namanya ini ujian berat ya. Bagi ibu istri kedua ujian, dia istri pertama ujian lebih berat, lebih berat. Ya, sebagian orang, ya saya bilang ujian paling berat bagi wanita zaman sekarang poligami. Padahal itu syariat mulia, tapi bagi mereka itu ujian. Tapi ada seorang wanita berkata, saya tidak menolak poligami sama sekali. Saya terima dengan hati yang benar-benar tulus menerima poligami. Yang penting bukan suami saya. Jadi semua orang bilang begitu. Jadi maksud saya berat bagi seorang, itu berat, tapi itulah syariat. Dia harus berusaha bersabar, ujian hidup agar pahalanya banyak ya. Maka perlu kerjasama antara istri pertama, istri kedua ya dalam menjalani roda rumah tangga agar bisa baik, agar semuanya bisa sama-sama ke surga. Ya. Maka wanita yang mualaf ini ya, sabar ya. Dia diuji sebagaimana istri pertama dari suaminya juga atau calon suaminya juga ujiannya lebih berat. Maka jangan sampai menimbulkan permasalahan lebih. Maka nasihati suami dan kita juga harus bersabar. Saya mau menikah tapi keluarga saya masih Nasrani. Apa yang harus saya lakukan? Menikah lewat KUA ya. Karena bapak tidak bisa jadi wali dan masih Nasrani. Bagaimana dengan ayah kita yang dahulu tidak mengenal sunnah, tidak mengenal manhaj salaf, sampai dengan kondisi meninggal dunia? Mereka uzur, mereka nggak ngerti. Tidak ada dulu orang dakwahkan sunnah dengan baik. Ya. Dulu juga dai kurang. Ya. Saya di kampung dulu orang dai, tidak ada dakwah cuma khutbah Jumat. Itu pun orang pada ngantuk karena obat tidur paling manjur khutbah Jumat. Ya. Sebagian masjid seperti itu dan langsung tiba-tiba ngantuk. Ya. Nanti pun kalau ada mungkin acara maulidan, kemudian ada khutbah, ketawa ke TV, tahun depan diulang lagi itu isinya. Ya. Saat ini pasti materinya, benar diulang lagi. Ya. Zaman dulu orang jarang yang punya ilmu, tidak seperti sekarang Allah beri kemudahan. Jadi kalau orang tua kita dahulu ternyata tidak ngerti, belum dapat hidayah seperti nikmat seperti kita sekarang, insya Allah dapat uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka melakukan yang terbaik yang bisa mereka lakukan tatkala itu. Tugas kita mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia. Bagaimana hukum qadha salat malam di waktu duha? Boleh dikerjakan tetapi digenapkan, jangan diganjilkan. Biasanya kalau 9 kerjakanlah 10. Kalau biasanya 7 kerjakanlah 8. Apa mungkin ustadz salaf tidak bisa berbahasa Arab secara baik? Bahasa Arab ada dua, ada bahasa Arab pasif dan ada bahasa Arab aktif. Ya. Seharusnya kalau seorang memiliki ilmu yang matang, harusnya dia bisa dua-duanya, harusnya demikian. Tapi kalau artinya hanya khutbah Jumat, artinya kajian-kajian biasa, tidak harus semuanya bisa bahasa Arab, bahasa Arab aktif. Ya. Tidak harus demikian. Ya. Maka seorang harus tahu posisi dia. Ya. Kalau memang ilmunya terbatas, maka sampaikanlah sesuai dengan keterbatasan ilmunya. Jangan masang dirinya seakan-akan dia orang yang hebat. Ya. Seorang orang tahu diri. Rahimallah man arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seorang yang tahu dirinya. Ya. Terkadang seorang terpedaya dengan fitnah pengikut. Padahal ilmunya sangat-sangat tidak matang. Dan itu terjadi pada sebagian dai di tanah air kita ya. Tatkala pengikutnya banyak, sudah masuk YouTube, akhirnya dia terpedaya, magrur, dia tertipu, kemudian dia mulai berbicara dengan banyak, akhirnya banyak salahnya, ditegur tidak mau berubah, dan itu terjadi. Makanya YouTube itu fitnah, ya. YouTube itu fitnah. Maka seorang tahu bahwasanya dakwah ini adalah
amanah ilmiah, dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia pandai menempatkan diri, tidak apa-apa ya. Misalnya dia kemampuannya terbatas, maka dia tidak tahu bahasa Arab dengan aktif. Entah dia nahwu juga bisa atau tidak, kita enggak tahu, maka dia tahu diri. Cukup dia menyampaikan misalnya untuk komunitas tertentu, tidak perlu di YouTube-kan ya. Karena kalau ilmunya kurang matang, akibatnya kesalahan lebih banyak daripada kebaikan. Intinya kita butuh dai yang banyak ya. Seperti di kampung-kampung, tidak perlu orang itu khutbah Jumat harus canggih bahasa Arabnya, enggak mesti. Masih banyak daerah-daerah yang butuh ustaz-ustaz sederhana, enggak apa-apa, enggak harus ilmunya dalam, tidak harus ilmunya tinggi. Kalau disyaratkan semua yang khutbah Jumat harus ilmunya tinggi, masjid tidak terpenuhi. Yang bisa diisi masjid cuma dihitung dengan jari. Sementara masjid di tanah air berapa ribu? Banyak. Jadi maksud saya yang penting itu seorang tahu diri. Ya. Jangan menempatkan dirinya seakan-akan jagoan padahal dia bukan jagoan. Yang jagoan saja jangan sok jago, apalagi yang tidak jago. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.